Strategi integrasi adalah strategi yang menyatukan beberapa rentan bisnis mulai dari hulu, jaringan pemasok hingga hilir, jaringan distributor, serta secara horizontal ke arah pesaing. Strategi integrasi mempunyai 3 bentuk. Yang pertama itu strategi integrasi ke depan, strategi integrasi ke belakang, dan strategi integrasi horizontal. Keseluruhan strategi ini disebut juga sebagai strategi integrasi vertikal yang dijalankan untuk memperoleh kendali atas distributor pesaing dan pemasok. Forward integration atau integrasi ke depan. Integrasi ke depan melibatkan akuisisi kepemilikan atau peningkatan kontrol atas distributor atau pengecer. Cara efektif mengimplementasikan integrasi ke depan adalah waralaba atau franchising. Bisnis dapat berekspansi secara cepat dengan waralaba karena biaya dan peluang tersebar di banyak individu. Berikut panduan yang mengindikasikan integrasi ke depan bisa menjadi strategi yang efektif, yaitu ketika distributor perusahaan saat ini sedang mahal atau tidak dapat diandalkan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Kedua, ketika persediaan distributor yang berkualitas sangat terbatas sehingga memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan yang berintegrasi ke depan. Yang ketiga, ketika sebuah organisasi bersaing dalam industri yang bertumbuh dan diharapkan akan terus bertumbuh secara pesat. Selanjutnya ini ada backward integration atau integrasi ke belakang. Nah, integrasi ke belakang ini adalah suatu strategi di mana si perusahaan ini berusaha untuk mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kendali atas pemasok. Jadi biasanya strategi ini cocok saat pemasok itu tidak dapat diandalkan oleh perusahaan, misalnya terlalu mahal atau tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, berikut ini adalah panduan yang mengindikasikan integrasi ke belakang bisa dijadikan strategi yang efektif. Yang pertama itu ada ketika pemasok perusahaan saat ini sangat mahal atau tidak dapat diandalkan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua itu ketika jumlah pemasok sedikit dan jumlah pesaing banyak. Yang ketiga, ketika suatu organisasi bersaing dalam industri yang tumbuh dengan cepat. Yang keempat itu ketika suatu organisasi memiliki sumber daya manusia dan modal untuk mengelola bisnis baru yang memasok bahan bakunya sendiri. Nah, yang terakhir itu ada ketika manfaat dari kestabilan harga sangat penting. Selanjutnya ada horizontal integration atau integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah untuk mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kendali atas pesaing perusahaan. Salah satu tren yang paling signifikan dalam manajemen strategis saat ini adalah meningkatnya penggunaan integrasi horizontal sebagai strategi pertumbuhan. Merger, akuisisi, dan pengambilan ahli antar pesaing memungkinkan meningkatnya skala ekonomi dan mendorong transfer sumber daya dan kompetensi. Panduan yang mengindikasikan integrasi horizontal bisa menjadi strategi yang efektif sebagai berikut. Pertama, ketika perusahaan bisa mendapatkan karakteristik monopolistik dalam area atau daerah tertentu tanpa ditentang oleh pemerintah atas upaya besar-besaran untuk mengurangi persaingan. Kedua, ketika perusahaan bersaing dalam industri yang berkembang. Ketiga, ketika meningkatnya skala ekonomi memberikan keunggulan kompetitif yang besar. Keempat, ketika perusahaan memiliki talenta manusia dan modal yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi yang berkembang dengan sukses. Kelima, ketika pesaing kebingungan karena kekurangan keahlian atau memiliki kebutuhan atas sumber daya tertentu yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian, terima kasih.